Dunia internasional kembali dikejutkan oleh eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali setelah pemerintah Korea Utara secara resmi mengumumkan keterlibatan langsung dalam membantu Iran menghadapi tekanan militer dari Israel dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dirilis oleh kantor berita pemerintah di Pyongyang pada dini hari waktu setempat, disebutkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan 150 rudal jelajah jarak menengah ke Iran sebagai bentuk solidaritas strategis dan balasan terhadap agresi Barat. Pengumuman ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Israel yang kini berada dalam status siaga tinggi di beberapa wilayah strategis, terutama di sekitar Tel Aviv dan Haifa. Sirene peringatan udara dilaporkan mulai diuji secara berkala, sementara sistem pertahanan udara terus diaktifkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak. Di Teheran, sumber militer Iran mengkonfirmasi bahwa rudal-rudal tersebut telah tiba melalui jalur logistik rahasia yang melibatkan transportasi laut dan udara dengan pengamanan ketat dari unit elit Garda Revolusi Iran. Rudal yang dikirim disebut memiliki kemampuan manuver tinggi serta teknologi penghindar radar yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan udara modern. Seorang pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa pengiriman ini merupakan perubahan permainan dalam peta konflik kawasan. Menurutnya, rudal tersebut akan ditempatkan di beberapa titik strategis, termasuk wilayah gurun tengah Iran dan basis militer tersembunyi yang selama ini tidak terdeteksi oleh satelit asing. Sementara itu, di Washington DC, pejabat pertahanan Amerika Serikat mengaku sedang memverifikasi laporan tersebut melalui intelijen satelit dan jaringan mata-mata di kawasan Timur Tengah. Pentagon menyebut langkah Korea Utara ini sebagai provokasi serius yang dapat memperluas konflik menjadi skala global. Namun, perhatian dunia kini tertuju pada respons Israel. Di Tel Aviv, suasana mencekam mulai terasa di pusat pemerintahan dan markas militer. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan menggelar rapat darurat bersama para petinggi militer dan intelijen untuk membahas langkah selanjutnya. Seorang analis keamanan dari kawasan Timur Tengah menyebut bahwa masuknya Korea Utara dalam konflik ini akan mengubah dinamika secara drastis. Ini bukan lagi konflik dua arah, ini sudah menjadi aliansi militer lintas kawasan, ujarnya. Di sisi lain, beberapa laporan internal menyebut adanya kekhawatiran di kalangan elit politik Israel terkait kemampuan sistem pertahanan mereka dalam menghadapi gelombang serangan baru yang lebih kompleks. Selama ini, mereka percaya Iron Dome itu seperti payung anti-hujan rudal, tapi sekarang hujannya berubah jadi badai tropis dengan bonus petir, ujar seorang pengamat militer dengan nada tajam. Tidak hanya itu, tekanan psikologis juga mulai terasa di kalangan masyarakat sipil. Warga di beberapa kota besar Israel mulai melakukan pembelian bahan pokok secara besar-besaran mengantisipasi kemungkinan konflik berkepanjangan. Di Pyongyang sendiri, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pidatonya menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam melihat sekutunya ditekan. Ia menyebut langkah ini sebagai tanggung jawab moral dan strategis dalam menghadapi dominasi militer Barat. Namun, keputusan ini juga menuai kritik dari komunitas internasional. Beberapa negara Eropa menyebut tindakan Korea Utara sebagai bentuk eskalasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi memicu perang terbuka yang lebih luas. Ketika situasi sudah panas, bukannya ditenangkan, ini malah seperti menambahkan bensin ke api. Dan bukan bensin biasa, tapi bensin kualitas premium, ujar seorang diplomat senior Eropa. Dengan masuknya Korea Utara secara resmi dalam konflik ini, banyak pihak kini mempertanyakan seberapa jauh konflik ini akan berkembang. Apakah ini hanya sebatas dukungan militer terbatas, atau justru awal dari keterlibatan langsung yang lebih besar? Satu hal yang pasti, peta konflik global kini telah berubah, dan dunia sedang menyaksikan bagaimana satu keputusan dari Pyongyang mampu mengguncang stabilitas kawasan hingga ke titik paling genting dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Israel secara resmi menaikkan status keamanan nasional ke tingkat darurat tertinggi, menyusul laporan masuknya 150 rudal jelajah ke Iran yang didukung oleh Korea Utara. Langkah ini diumumkan langsung oleh kantor Perdana Menteri di Tel Aviv setelah rapat maraton bersama jajaran militer dan intelijen berlangsung selama lebih dari 10 jam tanpa henti. Di berbagai kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, sirene peringatan udara kini diuji secara berkala setiap beberapa jam. Warga diminta untuk tetap berada dekat dengan bunker perlindungan, sementara sekolah, fasilitas umum, dan beberapa pusat bisnis mulai dibatasi operasionalnya.
Sumber dari Kementerian Pertahanan Israel menyebut bahwa seluruh sistem pertahanan udara, termasuk Iron Dome, David Sling, dan Arrow, kini berada dalam kondisi siaga penuh. Unit pertahanan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari Iran. Di Tel Aviv, suasana di pusat komando militer dilaporkan tegang. Layar radar besar menampilkan pergerakan udara secara real-time, sementara operator bekerja tanpa henti, memantau setiap potensi ancaman yang masuk. Pesawat tempur juga disiagakan di beberapa pangkalan udara untuk melakukan respons cepat jika diperlukan. Namun di balik kesiapan tersebut, muncul kekhawatiran serius dari kalangan analis militer. Mereka menilai bahwa kombinasi rudal baru yang dimiliki Iran dengan kemungkinan serangan simultan dapat menguji batas kemampuan sistem pertahanan Israel. Seorang analis keamanan regional menyebut bahwa skenario terburuk adalah serangan dalam jumlah besar secara bersamaan dari berbagai arah. Iron Dome itu efektif, tapi kalau diserang dalam skala besar dan berlapis, ini bukan lagi soal teknologi, ini soal kapasitas, dan kapasitas ada batasnya, ujarnya. Kekhawatiran ini juga diperkuat oleh laporan internal yang menyebut bahwa sistem pertahanan udara Israel belum pernah diuji menghadapi jumlah rudal dengan teknologi penghindar radar dalam skala seperti ini. Di sisi lain, masyarakat sipil mulai merasakan dampak psikologis dari situasi ini. Di beberapa wilayah Tel Aviv, antrean panjang terlihat di supermarket dan stasiun bahan bakar. Banyak warga yang mulai menyiapkan persediaan darurat untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Seorang warga Tel Aviv yang diwawancarai media lokal mengatakan bahwa situasi saat ini jauh lebih mencekam dibandingkan konflik sebelumnya. Dulu masih terasa seperti ancaman jauh, sekarang rasanya seperti tinggal menunggu waktu, ujarnya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pernyataan singkatnya menegaskan bahwa negaranya siap menghadapi segala kemungkinan. Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak akan ragu untuk melakukan tindakan balasan jika terjadi serangan. Namun pernyataan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa retorika keras justru memperburuk situasi. Kalau semua pihak terus bicara keras tanpa strategi yang jelas, ini bukan lagi diplomasi. Ini sudah seperti adu siapa paling cepat menekan tombol, ujar seorang analis politik internasional. Di Yerusalem, rapat darurat Kabinet Keamanan masih terus berlangsung hingga larut malam. Diskusi berfokus pada dua opsi utama, melakukan serangan preemptif ke lokasi penyimpanan rudal di Iran atau memperkuat pertahanan sambil menunggu perkembangan situasi. Namun kedua opsi tersebut memiliki risiko besar. Serangan lebih dulu dapat memicu perang terbuka skala penuh, sementara menunggu bisa memberi waktu bagi Iran untuk mempersiapkan serangan yang lebih terkoordinasi. Di Washington DC, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan terus berkoordinasi dengan Israel. Dukungan militer tambahan, termasuk sistem pertahanan dan intelijen, sedang dipertimbangkan untuk memperkuat posisi Israel di tengah eskalasi ini. Meski demikian, tekanan terhadap sistem pertahanan Israel kini menjadi sorotan utama. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah sistem yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di dunia benar-benar mampu menghadapi ancaman generasi baru. Selama ini dipromosikan sebagai tameng tak tertembus, sekarang justru diuji apakah itu tameng atau sekedar payung mahal, ujar seorang pengamat militer dengan nada tajam. Pemerintah Amerika Serikat kini resmi menaikkan status kesiapan militer global menyusul masuknya Korea Utara dalam konflik mendukung Iran. Pentagon mengumumkan bahwa seluruh sistem intelijen, pertahanan udara, dan pangkalan militer di Timur Tengah berada dalam kondisi siaga penuh, sementara operasi koordinasi dengan sekutu, termasuk Israel, sedang berlangsung tanpa henti. Sejumlah analis militer menekankan bahwa langkah ini bukan sekedar formalitas. Dengan 150 rudal jelajah yang kini berada di tangan Iran, ditambah dukungan strategis Pyongyang, AS menghadapi tantangan serius untuk menahan eskalasi yang dapat menyebar lebih luas. Di Tel Aviv, ketegangan terus memuncak. Unit pertahanan udara Israel bekerja ekstra keras memantau kemungkinan serangan. Sementara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terlihat menghadapi tekanan yang semakin nyata. Netanyahu biasanya pandai bermain poker politik,
Tapi sekarang kelihatan seperti pemain yang kehabisan chip di meja panas. Komentar seorang analis politik internasional. Di Washington, National Security Council mengadakan rapat darurat membahas langkah-langkah pencegahan termasuk kemungkinan pengerahan kapal induk tambahan ke kawasan Teluk Persia, penguatan pertahanan udara Israel, serta peningkatan patroli udara di sekitar perbatasan Iran. Sumber Pentagon menyebut bahwa koordinasi ini dilakukan 24 jam non-stop, menegaskan bahwa kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal. Sementara itu, Pyongyang menegaskan kembali komitmennya terhadap Iran, menekankan bahwa pengiriman rudal jelajah adalah aksi defensif strategis yang tidak bisa ditawar. Keputusan ini semakin menegaskan aliansi militer yang kini menjadi perhatian utama dunia. Kalau biasanya dunia melihat Korea Utara sebagai bintang tamu di konflik, sekarang mereka duduk di kursi VIP sambil memegang remote rudal, ujar seorang pengamat keamanan regional. Di Teheran, pejabat militer Iran memuji pengiriman rudal sebagai dorongan moral dan logistik yang signifikan. Rudal-rudal tersebut telah ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang tersembunyi, siap digunakan jika terjadi serangan lebih lanjut dari Israel atau sekutunya. Strategi ini menunjukkan kemampuan Iran dalam mengkombinasikan teknologi modern dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertahanan regional. Analisis terbaru juga menunjukkan bahwa eskalasi ini menimbulkan tekanan psikologis yang nyata di kalangan elit politik Israel dan pejabat militer. Mereka terbiasa mengontrol situasi, tapi sekarang yang dikontrol malah rasa panik, komentar seorang pakar strategi militer Barat. Di Washington, diskusi mengenai langkah-langkah balasan masih terus berlangsung. Pilihan yang tersedia berkisar antara penempatan rudal pertahanan tambahan di kawasan, pengiriman pasukan cadangan, hingga sanksi ekonomi tambahan terhadap Pyongyang. Setiap opsi memiliki risiko tinggi yang dapat memperluas konflik secara signifikan. Dengan masuknya Korea Utara secara resmi dalam konflik dan pengiriman 150 rudal jelajah ke Iran, peta geopolitik Timur Tengah telah berubah secara drastis. Israel kini berada di posisi tertekan, AS memperkuat kesiapan militernya, sementara Iran dan Korea Utara menunjukkan sinyal aliansi yang kuat. Eskalasi ini menandai babak baru yang lebih kompleks dan beresiko tinggi bagi stabilitas regional maupun global.